Pembelajaran yang kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 SD Negeri 1 Kaligondang dengan kisah keteladanan para nabi. Dengan materi yang terakhir yaitu kisah Nabi Harun alaihissalam dan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah dan mengetahui kisah teladan dari Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam, lalu menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi kita sebagai seorang pelajar yang soleh dan soleha dan beriman, kamu pasti pernah membaca ataupun mendengar salah satu kisah para nabi. Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Akan tetapi pada intinya kisahnya semuanya nabi sama, yaitu mereka diutus oleh Allah SWT untuk mengajarkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah SWT dan memiliki tujuan yang sama. Agar lebih jelasnya lagi tentang kisah para nabi, maka pelajarilah materi berikut ini. Sebelumnya kita akan mempelajari peta konsepnya. Jadi peta konsepnya dengan tema kisah keteladanan para nabi, dan materi yang C atau yang ketiga yaitu kisah teladan Nabi Harun, lalu kisah yang terakhir yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub serta kisah teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Memasuki materi yaitu kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam, dan sejak kecil ini Nabi Harun sudah belajar ilmu agama. Nabi Harun tumbuh menjadi anak yang baik. Nabi Harun dikenal sebagai orang yang santun dalam berbicara. Nabi Harun adalah orang yang rajin dalam beribadah. Nabi Musa ini meminta Nabi Harun untuk menemaninya dalam berdakwah. Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya, Nabi Harun yang menggantikannya untuk menemani umatnya. Umat Nabi Musa banyak yang menyimpang dan menyembah sapi ataupun berhala. Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama dalam berdakwah dan mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah SWT. Lalu, apa tugas Nabi Harun sepeninggal Nabi Musa alaihissalam? Jadi ketika Nabi Harun mendampingi Nabi Musa menemui Raja Firaun untuk meminta agar Firaun ini melepaskan Bani Israel dari perbudakan, Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menyampaikan wahyu Allah kepada Firaun. Harun memiliki kemampuan dalam bahasa Arab yang lebih fasih daripada Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengutus Harun mendampinginya menemui Raja Firaun. Setelah melalui perjuangan amat berat dan terbebas dari kejaran Firaun dan pasukannya, akhirnya Musa dan Harun berhasil membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Ketika Nabi Musa, Harun, dan kaum Bani Israel sampai di daerah Gunung Sinai, Musa tiba-tiba diperintahkan Allah untuk meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Lalu ia berpesan untuk Harun, "Wahai Harun, aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Engkaulah sekarang yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi." Musa pun pergi naik ke gunung Tur Sinai. Siapakah Samiri itu? Jadi pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir dari Raja Firaun yang berpura-pura untuk bertobat. Sepeninggal Nabi Musa, Samiri ini pun menghasut Bani Israel tanpa sepengetahuan dari Nabi Harun. Ia mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas. Setelah terkumpul, kemudian perhiasan itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang panas. Kemudian emas yang sudah dilebur itu dibuat sebuah patung anak sapi betina agar bisa bersuara. Kemudian Samiri menaburkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang pernah memimpin Musa dan Bani
Israel ketika melewati Laut Merah. Setiap tertiup angin, patung anak sapi betina itu bisa bersuara. Samiri pun berseru, "Inilah bentuk Tuhan kalian untuk disembah." Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu. Cegah Harun. Namun banyak kaum Israel yang sudah terlanjur mengikutinya. Musa marah melihat kaumnya sudah banyak yang ingkar. Saking marahnya, Musa sampai tak sengaja melemparkan lembaran-lembaran Taurat yang baru ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu kaum Bani Israel mulai untuk mendurhakai atau menyekutukan Allah, tetapi Nabi Musa selalu mendampingi Nabi Harun dalam memberantas kaum-kaum yang kafir. Selanjutnya, kisah keteladanan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah anak Nabi Ayub. Nama sebenarnya adalah Bashar bin Ayub. Nama Zulkifli ini diperoleh setelah ia sanggup menjalankan perintah raja. Arti Zulkifli adalah orang yang mempunyai kesanggupan. Pada waktu itu, seorang raja yang telah berusia lanjut. Raja tersebut sudah tidak mampu untuk memimpin negerinya. Sayangnya, raja tidak mempunyai pewaris yang akan menggantikan dirinya dan kedudukannya sebagai raja. Oleh karena itu, raja membuat suatu pengumuman. Barang siapa yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, ia akan diangkat menjadi raja. Raja itu juga mengharuskan untuk bersabar dalam menghadapi segala urusan. Jadi, Nabi Ayub memiliki seorang putra bernama Bashar, yaitu Nabi Zulkifli. Dia merupakan putra Nabi Ayub yang memiliki kesabaran yang sangat besar. Pada suatu hari, raja yang sudah tua ini mengumumkan hal tersebut. Raja itu merasa sudah tak berdaya memimpin kerajaannya dan mencari pengganti dirinya. Raja itu akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat umat. Raja mengumpulkan rakyatnya untuk memilih siapa yang pantas menjadi raja. Di hadapan rakyatnya, raja berkata, "Siapakah di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah kepada malam hari, serta senantiasa bersabar? Kepada orang itulah aku akan menyerahkan kerajaan ini." Berdirilah seorang pemuda bernama Bashar yang tidak lain adalah putra Nabi Ayub, yaitu Bashar berkata, "Saya tuanku." Akhirnya raja menyerahkan kerajaannya kepada Bashar. Kemudian Bashar diganti namanya dengan Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli ini mengatur umatnya, lalu siang hari dan berpuasa, di malam hari dia beribadah kepada Allah. Pesan kisah ini, jadilah pemimpin yang adil dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kenapa dipanggil Zulkifli? Zulkifli atau nama aslinya Bashar, salah satu seorang putra Nabi Ayub. Lalu, bagaimana ibadah Nabi Zulkifli ini? Zulkifli telah terbiasa menjalankan ibadah seperti itu sebelum dan sesudah menjadi raja. Nabi Zulkifli ini kemudian menjadi raja Bani Israel dan rajin beribadah serta ahli dalam memberikan hukum dan memiliki sifat yang bijak. Lalu, kenapa rakyat Zulkifli ini berumur panjang? Suatu ketika orang-orang durhaka memberontak kepada kerajaan Nabi Zulkifli. Lalu Nabi Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar memerangi orang-orang yang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati, sehingga tak seorang pun yang mau berperang. "Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang. Jika Allah tidak mematikan kami," pinta rakyat Zulkifli. Maka Zulkifli pun berdoa dan Allah pun mengabulkan doanya. Pasukan Zulkifli pun berhasil mengalahkan orang-orang yang durhaka. Sejak saat itu, kerajaan Zulkifli dan rakyatnya hidup tentram dan damai.
sejak rakyatnya berusia panjang, penduduk negeri Syam ini jadi sangat padat, padahal setiap saat banyak bayi yang baru lahir. Akhirnya umat Zulkifli pun mengakui kekeliruan mereka selama ini. Mereka pun lalu meminta kepada Zulkifli untuk berdoa kepada Allah agar mereka menjadi manusia yang binasa atau yang biasa, yang bisa meninggal kapan saja. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar. Dan ujian akhir semester ini akan dilaksanakan di bulan Desember, dan materi keteladanan para nabi atau kisah keteladanan Nabi Harun dan Nabi Zulkifli dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang kelima halaman 56-57. Untuk materi hari ini adalah materi terakhir pada pembelajaran PAI semester 1. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.